Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatia Rahma dengan NIM 22002017 dari kelompok 1 mata kuliah Kebijakan Pendidikan sesi 047. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Profesor Nur Hijrah Gistituati MED EDD dan Bapak Singgi Ginanjar SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan pertama. Nah, memahami dan mengkaji kebijakan pendidikan sangat penting bagi ilmuwan administrasi pendidikan atau mahasiswa administrasi pendidikan. Dengan pemahaman yang baik, mahasiswa tidak hanya dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif, tapi juga dapat mengoreksi kebijakan yang kurang tepat. Oleh karena itu, studi kebijakan pendidikan memberikan landasan kuat bagi mereka yang ingin berkarir sebagai analisis kebijakan pendidikan dan merupakan sebuah profesi yang terus berkembang dan memiliki prospek yang menjanjikan. Nah, pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu konsep dasar kebijakan pendidikan, yang kedua ada konsep dasar keputusan dan pembuatan keputusan, yang ketiga ada perbedaan antara kebijakan dan kebijaksanaan serta keputusan. Nah, kebijakan sendiri dapat diartikan sebagai politik, program, keputusan aturan, konferensi, ketentuan, atau rencana strategis, serta pendapat yang sesuai dengan yang lainnya. Nah, kebijakan juga merupakan keputusan yang harus dipedomani dan diikuti dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di organisasi. Sedangkan kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu. Karakteristik dari kebijakan pendidikan yaitu memiliki tujuan pendidikan, memenuhi aspek legal formal, memiliki konsep operasional, serta dibuat oleh yang berwenang, dan juga dapat dievaluasi dan memiliki sistematika. Nah, mengapa sih pentingnya kebijakan pendidikan itu dibuat? Nah, kebijakan pendidikan itu dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum yang bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi, termasuk pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian keputusan. Keputusan yaitu suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Keputusan adalah pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan, menurut Ralph C. Davis dalam Hasan 2004. Nah, pengambilan keputusan sendiri yaitu proses memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Keputusan menandai akhir dari proses pemikiran terhadap suatu permasalahan yang dianggap menyimpang dari rencana atau tujuan, menurut Atmo Sudirjo tahun 1990. Sedangkan menurut Siagan dalam Asnawir 2006, pengambilan keputusan merupakan pendekatan sistematis terhadap masalah. Menurut Salusu 2004, mendefinisikan sebagai proses pemilihan alternatif yang sesuai dengan situasi keputusan yang harus fleksibel, analitis, dan dapat dilaksanakan dengan dukungan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang ada. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan antara kebijakan, kebijaksanaan, dan keputusan. Nah, kebijakan itu sendiri yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan atau cara bertindak. Sedangkan kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan dan dapat pula dipandang sebagai suatu ketentuan atau dipandang sebagai suatu tindakan. Sedangkan keputusan yaitu suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar
dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Nah, keputusan juga pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.